星球深处竟然是一座宫殿，见过尊者。我的人，无论你怎么挣扎，都必死。好强的威压，有可怕的，还真厉害，竟将一位宇宙尊者耍得你死定了。Halo semua, selamat datang di channel Lord Universe. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang memiliki rezeki lebih, Mimin tunggu kehadirannya di membership Lord Family. Ada banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya kalian bisa menonton 5 video lebih awal dari yang lain. Melanjutkan dari episode sebelumnya, bagaimana dia bisa bertahan. Luo Feng melihat keluar. Ia bisa merasakan emosi kuat yang memancar dari lautan kekuatan dewa. Emosi dari para master alam semesta dan master tertinggi alam semesta dari aliansi pasukan bersatu. Luo Feng menjawab dingin dalam hati. Kenapa tidak bisa? Menyesal sekarang sudah terlambat. Gabungan kekuatan sekitar 1000 tubuh dewa, master alam semesta memang sangat mengerikan. Saat Luo Feng mengusulkan rencana awal, ia sudah mempertimbangkan kemungkinan terburuk, yaitu aliansi kebebasan bergabung dengan aliansi pasukan bersatu. Karena itu, ia telah menyiapkan diri untuk serangan jiwa sekuat itu. Untuk serangan material, ia tidak takut. Tubuh samudera jarak jauh miliknya bisa bertahan seterusnya. Namun ia memang khawatir terhadap serangan jiwa. Karena itu, ia membiarkan lebih dari 100 master alam semesta dari ras lain menyerangnya lebih dulu sebagai uji coba. Serangan itu mencapai tingkat 8. Luo Feng yakin ia mampu menahan serangan tingkat 9. Kekuatan dewanya sempurna. Kesadaran jiwanya berada di tingkat master tertinggi alam semesta. Menara bintang melindungi jiwanya. Ia juga memiliki 3 teknik warisan Sungai Duandong dan bisa memakai Duanmi untuk memperkuat pertahanan hingga batas tertinggi. Secara teori, ia bisa menahan serangan tingkat 10. Namun saat serangan datang, ia merasa aneh. Serangan tingkat 8 yang seharusnya mematikan justru terasa sangat lemah. Untuk memastikan, Luo Feng memanggil tubuh samudera jarak jauh yang baru dengan gen kehidupan 1000 kali lipat. Ia meminta para master alam semesta menyerangnya lagi. Hasilnya sama. Bahkan tubuh barunya dapat menahan serangan tingkat 8 dengan mudah. Luo Feng terkejut. Jika tubuh aslinya jauh lebih kuat, itu berarti ia benar-benar bisa menahan serangan tingkat 9. Dan jika memakai Duanmi, serangan tingkat 10 pun mungkin bisa ia tahan. Tadinya ia hanya memperkirakan, tapi kenyataannya jauh lebih kuat daripada perhitungannya sendiri. Ia segera menyadari penyebabnya, yaitu menara bintang. Menara bintang bukan harta biasa. Itu adalah harta sejati tertinggi, dengan syarat pengenalan master tertinggi dari semua harta yang pernah diketahui. Bahkan Si Wuwing memiliki syarat yang lebih mudah dipenuhi. Tamu gunung duduk menciptakan manusia bumi hanya untuk menemukan seseorang yang dapat memenuhi syarat tersebut. Dan orang itu adalah Luo Feng. Tidak heran menara bintang memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga jiwa. Luo Feng berpikir, samudra kekuatan dewaku membakar 17 istana harta karun itu. Ditambah Duanmi yang menjaga kekuatan tetap maksimal, dan menara bintang yang melindungi jiwaku. Tidak heran serangan jiwa itu mudah kutahan. Aku hanya kewalahan ketika berhenti melakukan pembakaran dan menghentikan Duanmi. Sementara itu, kubu manusia bersukacita, sedangkan pihak musuh ketakutan. Jangan buang waktu, serang sekarang, perintah pemimpin kota primal kaos. Namun para master alam semesta manusia justru bergembira. Mereka memeluk Luo Feng, bahkan beberapa sampai menangis lega. Semua master alam semesta manusia, termasuk yang berada di altar dewa leluhur, segera menggabungkan kekuatan dewa mereka dan melakukan serangan jiwa. Luo Feng muncul di atas samudra jarak jauh, dengan pakaian hitam dan pisau di tangan. Ia memegang mata dewa kuno di tangan kiri, membuka portal serangan jiwa. Gelombang kejut pikiran menyapu 17 istana harta karun, musuh tanpa hambatan. Serangan jiwa itu menghantam. Sebuah suara tua terdengar, waspada, Dream Demon. Dream Demon Ancestor berhasil menolaknya, tetapi 9 dari 10 master alam semesta di bawahnya tumbang seketika.
Ia panik dan segera menarik semua master alam semestanya kembali ke dalam cincin dunia. Di sisi lain, Danau Shiku Starlight mundur setelah ditabrak Danau Aurora 5 warna, harta sejati tertinggi dari kubu manusia. Luo Feng menebarkan Golden Country, membantu menekan area musuh hingga hanya tersisa 20% wilayah. Luo Feng kemudian menoleh. Paman Kegelapan, Darkness Master tersenyum. Akhirnya giliranku, aku sudah menunggu lama. Keduanya keluar dari menara bintang. Luo Feng membawa mata dewa kuno, sementara Darkness Master membawa menara penjara hitam. Mereka menembus ruang, mencapai kecepatan cahaya, dan tiba di depan istana milik Aliansi Kebebasan, tempat lebih dari 70 master alam semesta berada. Luo Feng berkata, Paman Kegelapan, gunakan menara penjara hitam. Kita tangkap mereka. Tidak peduli seberapa tenang Guru Kegelapan, kali ini ia tidak dapat lagi menyembunyikan emosinya. Di seluruh samudera semesta, siapa yang mampu menangkap lebih dari 70 master alam semesta sekaligus? Bangkit! Guru Kegelapan mengulurkan tangan kanannya. Piramida hitam itu meluncur keluar dari telapak tangannya dan membesar dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, bentuknya berubah menjadi menara raksasa setinggi 100 juta kilometer. Di bagian bawahnya terbuka jurang hitam yang sangat dalam. Menara itu langsung mengarah pada harta istana berbentuk cakram di depan. Luo Feng melihatnya sambil tersenyum. Di telapak tangan kirinya muncul satu lagi mata dewa kuno. Sekarang ia memiliki dua. Satu di tubuh Mosha, satu di tubuh aslinya. Pergi. Luo Feng mengarahkan telapak tangannya ke arah istana cakram itu. Samudra kekuatan dewa di sekelilingnya terbelah, memberi jalan bagi serangan kehendaknya. Bahkan jika ada gangguan, kemauannya tetap kokoh. Benturan tak terlihat melesat menghantam istana cakram yang berisi 72 master alam semesta. Dalam sekejap, 65 master alam semesta langsung kehilangan kesadaran. Hanya 7 yang masih terjaga, mereka yang memiliki kemauan paling kuat. 7 master alam semesta itu memiliki total 11 tubuh dewa. Itu serangan kemauan. Halangi. Bayer, apa yang harus kita lakukan? Ketujuh master alam semesta itu panik. Yang lain sudah pingsan, tidak bisa membantu. Dengan hanya 7 orang tersisa, bagaimana mereka bisa melawan? Harta istana lain dari Aliansi Kebebasan berada sangat jauh. Setidaknya 10 miliar kilometer. Bantuan mustahil datang tepat waktu. Menara penjara hitam sedang menelan. Halangi. Jika kita tersedot ke dalam menara penjara hitam, habislah kita. Mereka berjuang mati-matian. Namun hasilnya tetap sia-sia. Tadi, ketika pasukan mereka masih lengkap, mereka mampu menyingkirkan rintangan Samudra Dewa, Danau Aurora 5 warna, dan wilayah emas. Sekarang, dengan hanya 7 master alam semesta, hampir tidak mungkin menggerakkan istana sejati mereka. Samudra Dewa Luo Feng pun terus mendorong istana cakram itu ke arah menara penjara hitam. Tidak, aku tidak bisa menahannya. Tidak mungkin, tidak. Mereka pun tersapu oleh kekuatan itu dan ditelan bulat-bulat. Di tanah inti Aliansi Kebebasan, di pulau pusat yang dikelilingi gelombang emas, lebih dari 400 master alam semesta dan pemimpin Pulau Shihua telah meninggalkan avatar dewa mereka. Kami tidak bisa menahan serangan itu. Serangan kemauan terlalu kuat. Hanya 7 dari kami yang masih sadar. Kami ditekan oleh Danau Aurora 5 warna dan Samudra Dewa. Dengan menara penjara hitam menelan kami tidak bisa melawan lagi. Istana sedang terseret masuk. Tolong selamatkan kami. Avatar-avatarnya terdiam. Banyak master alam semesta sudah tidak sadarkan diri. Hanya 7 yang tersisa, dan mereka semuanya sangat ketakutan. Kita terlalu jauh. Mustahil mencapai mereka tepat waktu. Kita terhalang oleh Samudra Dewa dan Danau Aurora 5 warna. Kita bahkan tidak bisa mencapai kecepatan cahaya, apalagi memasuki alam semesta gelap. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Ketegangan menyebar ke seluruh aliansi. Tiba-tiba, ke-7 master alam semesta yang masih sadar mengirim pesan dengan suara putus asa. Kami ditelan oleh menara penjara hitam. Semua 72 master alam semesta telah ditelan.
Keheningan langsung menyelimuti mereka. 72 master alam semesta hilang, hanya dalam sekejap. Setelah itu, yang tersisa hanya rasa panik. Benda itu harta warisan yang memiliki kemauan kuat. Jika bukan karena itu, 70 master alam semesta tidak mungkin dikalahkan begitu cepat. Benar, 90% tumbang hanya oleh satu benturan kehendak. Apa yang harus kita lakukan? Seandainya kami tidak membagi pasukan menjadi 6 tim. Seandainya kami berkumpul bersama, mungkin masih banyak yang bisa menahan serangan kemauan itu. Mereka menyesal bukan main. Sebelumnya, mereka membagi diri menjadi 6 tim, agar tidak semuanya terkena serangan kehendak sekaligus. Kini, strategi itu justru menjadi bumerang. Guru kegelapan tertawa terbahak-bahak. Menara penjara hitam mengecil kembali ke ukuran telapak tangan. Lebih dari 70 master alam semesta. Semua tertangkap dalam satu langkah. Ia berdiri di tengah samudra dewa. Matanya berkilat penuh kemenangan. Di seluruh samudra semesta, aku rasa tidak ada master tertinggi alam semesta lain yang bisa melakukan ini. Ia menatap Luo Feng. Ia tahu keberhasilan ini terjadi karena banyak hal unik. Mata dewa kuno dengan kehendak luar biasa. Samudra dewa dan danau aurora 5 warna yang mengunci musuh. Wilayah emas yang menahan ruang. Dan yang paling penting, Luo Feng yang mampu menahan serangan gabungan lebih dari 800 master alam semesta, serta lebih dari 10 master tertinggi guru kegelapan, berkata, "Luo Feng, terima kasih. Kali ini keberhasilan besar." "Keberuntungan," jawab Luo Feng pelan. "Semua faktor kebetulan berkumpul. Kalau musuh lolos dari samudra terpencilku, sulit untuk mendapat kesempatan kedua. Memindahkan samudra terpencil memang sangat sulit. Jika musuh pergi terlalu jauh, ia tidak bisa menjangkaunya. Jika mereka lolos hari ini, mereka bisa kabur hingga beberapa tahun cahaya. Tanpa samudra terpencil, manusia tidak punya cara menahan mereka. Karena itu, kata guru kegelapan, kita harus memaksimalkan kesempatan ini. Dorong mereka ke dalam samudra terpencilmu. Tangkap sebanyak mungkin. Jumlah master alam semesta manusia akan melonjak." "Benar," ucap Luo Feng sambil mengangguk. "Kesempatan seperti ini jarang." Di dalam menara penjara hitam, 72 master alam semesta dari berbagai ras jatuh ke dalam ruang gelap dan mendengar suara bergema. "Semua dari aliansi kebebasan. Jangan takut. Selama kalian tidak memusuhi kami dan bersedia membantu manusia, kami tidak akan menyakiti kalian. Kami bersedia membantu manusia. Kami bergabung. Kami bersedia tunduk." Banyak dari mereka langsung menyerah. Sebelumnya mereka memang ragu antara bergabung dengan manusia atau menerima tawaran tanah suci bulan ungu. Namun kini, di ambang kehancuran, keputusan mereka sangat mudah. Bahkan yang memiliki tubuh cadangan pun tidak rela kehilangan tubuh utama dan harta sejati mereka. Di sisi lain, karena danau aurora 5 warna dan wilayah emas menekan danau Shiku, aliansi pasukan bersatu, dan aliansi kebebasan tidak tahu apa yang terjadi pada tim mereka. Master aliansi wilayah utara akhirnya berhasil menghubungi pemimpin Pulau Shihua. Manusia menggunakan harta kemauan kuat, menara penjara hitam, samudra dewa, dan danau aurora 5 warna. Salah satu tim aliansi kebebasan telah ditangkap. "Apa?" Master aliansi wilayah utara terkejut. Kekuatan inti manusia masih bertempur di sisi lain. Serangan kekuatan dewa di sana hanya untuk mengalihkan perhatian. Pertempuran sebenarnya terjadi di area samudra terpencil Luo Feng. Ia langsung menyampaikan pesan. "Semuanya dengarkan. Manusia telah menangkap satu tim aliansi kebebasan. Hati-hati, jangan biarkan manusia mendapatkan lebih banyak." Para master tertinggi alam semesta saling bertukar pesan pikiran. Mereka semua panik. Dewa Bapa dari ras robot berkata, kalau manusia menangkap banyak master alam semesta dari aliansi kebebasan, mereka akan langsung berbalik memihak manusia. Kubu manusia akan menjadi jauh lebih kuat. Bahkan tanpa samudra dewa, kita tak akan bisa menekan mereka lagi. Cepat! Kita harus keluar dari wilayah samudra terpencil dan menyelamatkan tim-tim lainnya. Aliansi pasukan bersatu sangat cemas. Mereka tahu apa yang harus dilakukan,
Tetapi mampu melakukannya atau tidak adalah urusan lain. Masuk semuanya. Masuk. Para pemimpin dari 6 ras, dewa ayah dari ras robot, leluhur setan kejut, leluhur iblis mimpi, leluhur iblis penjara, guru suci kristal, ratu serangga, master aliansi wilayah utara, leluhur binatang angkasa, pencipta alam semesta hitam, Ejo, guru iblis nyata maya, dan pemimpin pulau Shihua, segera menarik semua master alam semesta di bawah mereka masuk ke dalam cincin dunia atau istana harta karun sejati masing-masing. Mereka sudah tidak berharap menang lagi. Mereka hanya ingin kabur sambil mempertahankan kekuatan sebanyak mungkin. Selama mereka bisa lolos dari lautan terpencil, manusia tetap akan dirugikan. Tetapi jika manusia berhasil menangkap banyak master alam semesta, itu akan menjadi keuntungan besar bagi pihak manusia. Cepat! Luo Feng mengirim pesan ke seluruh lautan terpencil. Paman kegelapan, kita harus bergerak sekarang. Aliansi pasukan bersatu sedang melakukan usaha terakhir. Baik. Guru kegelapan terlihat tegang. Tubuh Mosha berdiri di samping menara bintang, memegang mata dewa kuno, dan menghadap luasnya lautan. Ia menatap menara bintang. Guru, mereka sudah terpojok. Kita harus menangkap sebanyak mungkin master alam semesta. Aku akan memakai menara bintang. Kita punya lebih dari 100 ahli alam semesta di sini. Kita tidak perlu menara bintang, kata pemimpin kota Primal Chaos. Pergi dan tangkap mereka. Baik. Tubuh Mosha mengecilkan menara bintang hingga bisa digenggam, lalu melesat secepat cahaya ke dalam kegelapan luar angkasa untuk mengejar para master alam semesta yang melarikan diri. Sementara itu, seekor ular perak raksasa, tubuh asli leluhur iblis mimpi, menjadi semakin besar. Ia mencoba memperbesar istana harta karunnya, tetapi tekanan lautan kekuatan dewa karya Luo Feng membuatnya sulit membesarkan harta tersebut. Karena itu, ia membuang istananya dan langsung memperbesar tubuh ketuhanannya. Namun bahkan tubuh ketuhanan para master tertinggi alam semesta yang lain, dewa ayah, leluhur setan kejut, guru iblis nyata maya, dan lain-lain, juga ditekan oleh laut kekuatan dewa. Mereka bisa membesar, tetapi sangat lambat. Biasanya mereka bisa mencapai ukuran 10 miliar kilometer seketika, tetapi kini mereka hanya bisa tumbuh sedikit demi sedikit. 1.000.000 kilometer, 10 juta kilometer, 50 juta kilometer, lalu 100 juta kilometer. Ratu Serangga dan Istana Permaisuri adalah yang paling cepat membesar, karena itu adalah harta sejati tertinggi. 12 objek raksasa, tubuh para master tertinggi dan Istana Permaisuri, terus membesar. 100 juta kilometer, 500 juta kilometer, 1 miliar kilometer. Di sisi manusia, pemimpin kota Primal Chaos mengangkat Palm Universe miliknya. Gunung, danau, dan rumah kayu terapung di atas lautan kekuatan dewa, lalu melebar dengan cepat. Langit hijau dan tanah abu-abu terbentang, membentuk alam semesta mini dengan rumah kayu sebagai pusatnya. Cahaya menekan seluruh area. Tubuh para master tertinggi musuh melambat lebih parah karena tekanan Palm Universe yang digabung dengan danau Aurora 5 warna. Para pemimpin ras musuh mulai panik. Pemimpin Pulau Shihua segera mengirim perintah. Semua tim dari Aliansi Kebebasan, pecah sekarang. Setiap kelompok menjadi 3 atau 4 tim kecil, masing-masing membawa sekitar 20 master alam semesta. Pisahkan diri, jangan biarkan manusia menangkap banyak sekaligus. Tim-tim itu mulai berpencar. Dengan gabungan lebih dari 20 tubuh dewa dalam satu kelompok, kekuatan mereka bisa mencapai tingkat 7, sehingga cukup kuat untuk menembus lautan kekuatan dewa dan bergerak perlahan. Tangkap! Seru Luo Feng. Guru kegelapan melepaskan menara penjara hitam yang langsung membesar dan membuka pusaran penelanan. Namun, karena musuh mulai berpencar, pengejaran menjadi semakin sulit. Meskipun jarak antara istana-istana harta karun itu masih dekat, setiap detik membuat mereka semakin jauh. Tetap saja, gabungan mata dewa kuno dan menara penjara hitam berhasil menelan beberapa istana musuh, satu persatu. Pemimpin Pulau Shihua, yang tubuhnya sudah membesar hingga 8 miliar kilometer, berhasil meraih satu istana harta karun sejati dan menyelamatkan tim di dalamnya. Ratu Serangga juga ikut menyelamatkan banyak anggota Aliansi Kebebasan dengan istana permaisurinya yang raksasa. Luo Feng mulai khawatir
karena beberapa istana berhasil direbut oleh pihak musuh. Namun ia tetap memaksa diri dan menggunakan semua kekuatan. Lautan terpencil, Palm Universe, Danau Aurora 5 warna, Mata Dewa Kuno, Menara Bintang, dan Menara Penjara Hitam. Istana Permaisuri terus membesar hingga mencapai 200 miliar kilometer. Namun lautan kekuatan Dewa Luo Feng terus menekan dan memperlambatnya. Jika tidak, Istana Permaisuri seharusnya sudah 10 kali lebih besar dan mampu menyelamatkan semuanya. Namun tetap saja, Ratu Serangga dan pemimpin Pulau Sihua berhasil mengambil cukup banyak istana milik aliansi mereka. Pada akhirnya, selain 11 tubuh raksasa para master tertinggi dan istana permaisuri yang menjulang tinggi, tidak ada istana harta karun sejati lain milik musuh yang tersisa di lautan terpencil. Tubuh Mosha, tubuh asli Luo Feng, dan Guru Kegelapan berdiri berdampingan, menghitung hasil tangkapan. Guru Kegelapan menghela napas. Kita sudah berusaha keras. Istana Permaisuri terlalu besar, dan para master alam semesta dari Aliansi Kebebasan bekerja sama dengannya. Kita hanya menangkap 208 master alam semesta, jauh lebih sedikit dari harapan. Namun ketika ia bertukar pandang dengan Luo Feng, keduanya tidak bisa menahan diri. Mereka tertawa lega. Setelah pertempuran ini, tidak ada lagi yang bisa mengancam manusia. Luo Feng, Guru Kegelapan, dan tubuh Mosha melesat menembus samudera kekuatan dewa yang berjatuhan. Mereka segera mencapai kecepatan cahaya, memasuki alam semesta gelap, lalu muncul sekitar 100 miliar kilometer jauhnya, dan bergabung dengan para master alam semesta dari tim manusia. Luo Feng, Kegelapan. Para master alam semesta dari pihak manusia terlihat sangat gembira, terutama para master alam semesta manusia. Mereka belum tahu jumlah pasti siapa saja yang berhasil ditangkap. Namun pemimpin kota kekacauan primal sudah menghitung melalui alam semesta telapak, memperkirakan jumlah harta yang direbut, dan menyimpulkan orang yang tertangkap. Hasilnya sekitar 200. Pemimpin galaksi, berapa banyak master alam semesta yang kalian tangkap? Berapa jumlahnya? Para penguasa dari ras lain juga menahan napas. Peristiwa seperti ini mungkin hanya muncul satu kali dalam seluruh sejarah sebuah era alam semesta. Menangkap lebih dari 100 master alam semesta sekaligus adalah sesuatu yang luar biasa. Berapa banyak Luo Feng, Guru Kegelapan, Ice Mountain Master, Remote Lord Master, dan bahkan pemimpin kota kekacauan primal ikut menatap penuh harapan. Luo Feng dan Guru Kegelapan saling berpandangan. 208, kata Luo Feng. Longyan Master langsung berteriak kaget. Mata pemimpin kota kekacauan primal berbinar. Luar biasa! Para penguasa dari berbagai ras ikut berseru, terkejut oleh angka itu. 208 master alam semesta tertangkap sekaligus. Mereka belum pernah mendengar peristiwa seperti ini. Ini benar-benar seperti sebuah keajaiban di samudera semesta. 3 dewa leluhur, 8 dewa binatang, dan 9 guru keterpencilan sama-sama terkejut. Semua orang larut dalam kegembiraan. Guru Kegelapan hanya menggeleng. Sayangnya saat kami menangkap berbagai istana harta sejati, banyak master alam semesta dari Aliansi Kebebasan melawan habis-habisan. Itu membuang banyak waktu. Kalau tidak, kami pasti bisa menangkap lebih banyak lagi. Perlawanan dari sisi lawan membuat proses penyerapan jauh lebih lambat. Banyak istana harta sejati mengecil hingga seukuran debu agar menjauh dari menara penjara hitam. Meski Luo Feng dan Guru Kegelapan bisa mengejar, tetap butuh waktu lama sebelum semuanya tersedot. Aliansi Kebebasan berusaha menghentikan diri agar tidak tertarik masuk. Karena itu, separuh dari mereka berhasil melarikan diri, meski Luo Feng memiliki samudera jarak jauh. Namun bagi tim manusia, menangkap separuh saja sudah kemenangan yang luar biasa. Para master alam semesta tim manusia kemudian berkumpul, sementara mereka dari Aliansi Pasukan Bersatu masih terjebak di lautan jauh. Ke-11 master tertinggi alam semesta memperbesar tubuh mereka untuk mencoba melarikan diri, namun tetap sulit bergerak melawan derasnya lautan. Bug Empress berbicara melalui komunikasi pikiran. Masuk! Semuanya masuk! Pemimpin Pulau Sihua meraih tepi istana permaisuri. Tubuhnya mengecil dan menempel pada permukaan istana.
Shock Demon Ancestor, Dream Demon Ancestor, Father God, Ejo, Black Universe Creator, dan lainnya melakukan hal yang sama. Tidak satupun dari para master tertinggi berani masuk ke dalam istana, karena jika mereka masuk, hidup mereka berada sepenuhnya di tangan Bug Empress. Bug Empress mengendalikan istananya. Lebih besar lagi. Istana Permaisuri mulai tumbuh dan terus membesar. Semakin besar istana itu, semakin cepat pula mereka terdorong keluar dari lautan jauh. Luo Feng hanya menggeleng melihat ukuran istana yang terus bertambah. Harta sejati memang bisa tumbuh setinggi beberapa tahun cahaya. Menara bintang bahkan bisa mencapai 9 tahun cahaya. Dengan kekuatan dewa tak terbatas, Istana Permaisuri bisa melampaui 10 tahun cahaya. Tubuh samudra jarak jauh Luo Feng mengejar mereka, tapi tubuh itu tidak bisa diperbesar tanpa batas. Ketika Istana Permaisuri mencapai ukuran lebih dari 1 triliun kilometer, Luo Feng berhenti menghalangi mereka. Lautan jauh kemudian mulai melemah dan menyurut, membuat Istana Permaisuri semakin mudah meloloskan diri. Tidak lama kemudian, ke-11 master tertinggi alam semesta berhasil keluar. Makhluk berwujud manusia yang diselimuti api berseru, "Akhirnya kita keluar." Tanpa Istana Permaisuri, kami akan sangat lama terjebak dalam samudera kekuatan ketuhanan Luo Feng, kata Father God dari ras robot. Lautan jauh memang mustahil ditembus dengan cepat. Satu-satunya cara adalah terbang perlahan selama bertahun-tahun. 3 dewa leluhur juga tidak bisa terus-menerus menggunakan danau Aurora 5 warna karena menguras kekuatan dewa. Pemimpin kota kekacauan primal juga tidak bisa memakai alam semesta telapak terus-menerus. Hanya Luo Feng yang mampu menguras kekuatan dewa tanpa batas. Namun bahkan ia tidak mungkin memperbesar lautan hingga ukuran yang tak terhingga. Shock Demon Ancestor berkata rendah, "Tidak heran menara bintang tak pernah bergerak. Samudra kekuatan dewa itu terlalu besar. Jika dipindahkan, portal menuju negara dewa pasti akan hancur." Para penguasa mengangguk. Mereka juga sadar bahwa ketika Luo Feng kelak menjadi master tertinggi alam semesta, tubuh-tubuhnya akan kembali menyatu menjadi satu tubuh manusia. Jumlah besar kekuatan samudranya akan habis dipakai untuk penggabungan tubuh, sehingga ia tidak lagi menjadi ancaman besar di alam semesta asli. Berbeda dengan 9 guru keterpencilan, karena tubuh aslinya memang berupa samudra kekuatan dewa itu sendiri. Leluhur binatang angkasa akhirnya berkata, "Kita sudah kalah. Sekarang apa yang harus kita lakukan?" Master Aliansi Wilayah Utara menggeleng. Tidak ada yang bisa dilakukan. Manusia menangkap lebih dari 200 master alam semesta. Mereka tidak akan dibunuh. Mereka akan dibujuk untuk menyerah kepada manusia demi keselamatan diri dan ras mereka. Banyak master alam semesta dari Aliansi Kebebasan yang berasal dari ras yang sama. Jadi, pasti makin banyak yang berpihak kepada manusia. Sekarang, manusia memiliki lebih dari 400 master alam semesta. Kita hanya memiliki lebih dari 600, walau dibantu Aliansi Kebebasan. Dengan adanya beberapa master tertinggi sekalipun, kita tidak benar-benar unggul. Mereka punya 2 harta sejati tingkat puncak yang bisa mengubah pertempuran. Mereka juga pasti akan memilih menyerang tim dengan jumlah terbanyak. Jika kita membagi diri menjadi tim-tim kecil, kita akan dihancurkan satu persatu. Kesimpulannya, satu-satunya keuntungan yang kita miliki sudah sepenuhnya dinegasikan oleh 2 harta mengejutkan milik manusia. Kita tidak punya peluang menang. Yang tersisa hanya jalan buntu. Situasi kalah-kalah. Meskipun mereka sudah memahami situasinya, leluhur iblis mimpi, leluhur iblis kejutan, bapak dewa dari ras robot, permaisuri serangga, leluhur iblis penjara, dan penguasa suci kristal, semua anggota aliansi pasukan bersatu, justru semakin frustrasi setelah mendengar laporan dari Aliansi Wilayah Utara. Sejak awal, hubungan antara manusia dan mereka sudah buruk. Dengan pertempuran sengit kali ini, mustahil manusia tidak menyimpan dendam. Di masa depan, ketika manusia menjadi semakin kuat, mereka pasti akan membalas. Namun kubu pasukan bersatu sudah tidak mampu lagi menekan manusia. Jumlah penguasa semesta mereka yang lebih banyak tidak berguna karena manusia memiliki 2 harta berkemauan kuat. Jika perang dilanjutkan,
itu akan menjadi perang habis-habisan dan perang gesekan. Beberapa ras mungkin kuat, tetapi aliansi kebebasan, aliansi wilayah utara, dan aliansi binatang bintang tidak akan mau melanjutkan pertarungan itu. Tanpa mereka, sisa ras hanya akan kalah telak. Permaisuri serangga berkata dengan suara menggema, "Perang ini sudah berakhir. Kita kalah. Kebangkitan manusia tidak dapat dihentikan. Ketika mereka semakin kuat, permusuhan ini akan menjadi alasan mereka menyerang kita di masa depan." Yang lain mengangguk setuju. "Inilah saatnya kita saling membantu," lanjut Permaisuri serangga. "Kita harus membentuk aliansi tetap untuk menghadapi ancaman manusia. Aliansi ini tidak akan meminta apapun selain kerjasama ketika manusia menjadi terlalu kuat. Yang penting, ras kita tetap bertahan." Bapak Dewa Robot, leluhur iblis penjara, dan yang lain menyatakan setuju. Para pemimpin aliansi wilayah utara dan para pengembara puncak juga tampak tenang. Mereka menyadari aliansi pasukan bersatu tidak bisa lagi memaksakan perang. Para penguasa semesta manusia berdiri di atas samudra semesta yang tenang. Mereka melihat istana permaisuri menjauh cepat, meninggalkan riak ruang yang menandakan perpindahan besar-besaran. Manusia pun merayakan kemenangan mereka. Mereka memulai perang sebagai pihak yang lemah, tetapi dengan memanfaatkan kekuatan samudra jarak jauh milik Luo Feng, keadaan berubah total. Setelah itu, para penguasa semesta manusia menuju wilayah inti wilayah rahasia primal. Para penjaga dan pelayan ditarik pulang, kemudian sebuah pesta besar dimulai. Ras manusia sangat bersemangat, dan ras-ras pengikut manusia juga bersuka cita karena kebangkitan manusia membawa keuntungan bagi mereka. Setelah pesta selesai, para penguasa semesta dari ras lain pergi. Penguasa semesta manusia berkumpul kembali dan duduk santai. Di depan mereka tersaji anggur langka dan hidangan alam semesta. "Kali ini kita menang mutlak," kata pemimpin kota kekacauan primal. "Ras kita akan membangun fondasi kuat di alam semesta asal. Bahkan jika pasukan bersatu bersekutu dengan kekuatan lain, mereka tidak akan mampu menggoyahkan kita. Masa depan manusia sangat cerah. Kita mengalami era guru asal dan era kapak raksasa. Sekarang kita memasuki era kejayaan." Suasana menjadi hening ketika semua teringat pengorbanan kapak raksasa. "Kematiannya penuh kejanggalan," lanjut pemimpin kota kekacauan primal. "Peta palsu, jebakan, dan bagaimana mungkin seseorang sekuat kapak raksasa musnah begitu saja di tanah gelap?" Yang lain mengangguk. Itu adalah kehilangan besar bagi manusia. "Kali ini kita mendapatkan banyak keuntungan," katanya lagi. Luo Feng berjasa besar. Para penguasa semesta mengangkat gelas untuk Luo Feng. Luo Feng menggeleng pelan. "Sebenarnya masalah ini terjadi karena aku menerima warisan peradaban kuno. Aku juga bersalah." "Tidak," jawab yang lain. "Justru karena itu kita menjadi kuat." Pembahasan pun berlanjut. "Kita berhasil menangkap sekitar 208 penguasa semesta," kata pemimpin kota kekacauan primal. "Kita harus membuat mereka bergabung dengan pihak kita, memastikan mereka tidak mengkhianati kita, dan membuat mereka mau bergabung secara sukarela." Setelah berdiskusi, ditetapkan beberapa keputusan. Pertama, para penguasa semesta itu harus tinggal di alam semesta asal agar mudah diawasi. Kedua, setiap penguasa semesta diberi waktu bebas 1 era setiap 10 era untuk berkeliaran di alam semesta asal dan samudra semesta. Ketiga, demi keamanan, beberapa ksatria semesta manusia ditempatkan sebagai penjaga tetap di ras asal masing-masing penguasa semesta itu. Keempat, warisan peradaban kuno akan diberikan sedikit demi sedikit untuk membuat mereka loyal. Kelima, bantuan khusus akan diberikan kepada mereka saat menjelajahi samudra semesta, agar mereka menyadari kekuatan manusia. Kubu manusia mulai menjalankan rencana itu. Para penguasa semesta yang ditawan tidak berani membantah. Namun ketika manusia meminta mereka menghubungi anggota ras mereka di aliansi kebebasan, mereka ragu dan memberikan banyak alasan. Manusia tidak terburu-buru, karena semuanya sudah sesuai perkiraan. Di sisi lain, para penguasa semesta dari kubu manusia, kecuali sekolah dewa leluhur, bergabung dengan aliansi Hong secara resmi. Manusia pun semakin kuat. Di tanah suci Kaisar Timur,
Leluhur Kaisar Timur marah mendengar kemenangan manusia. Ia berharap manusia kalah agar bisa menekan Luo Feng dan menuntut warisan Sungai Duandong. Di Tanah Suci Bulan Ungu, leluhur Bulan Ungu justru memerintahkan agar warisan tahap kedua tetap diberikan kepada Aliansi Kebebasan dan bahkan seluruh pasukan bersatu. Jue Hua Dewa Sejati terkejut, tetapi leluhur Bulan Ungu menjelaskan bahwa tanpa kekuatan mereka, tidak ada yang bisa menahan manusia. Ia juga tahu bahwa warisan itu tidak cukup untuk memungkinkan mereka melampaui era reinkarnasi, sehingga tidak berbahaya. Tidak lama kemudian, warisan tahap kedua dibagikan kepada Aliansi Kebebasan. Penguasa cahaya mengunjungi ras serangga, iblis, robot, dan penjara untuk memberikan warisan lengkap. Semua ras itu terkejut, tetapi juga penuh kekhawatiran. Perang antara para makhluk tertinggi dari hampir semua kekuatan besar di alam semesta asli telah berakhir. Namun, kehidupan biasa sama sekali tidak mengetahui hal itu. Bagi kehidupan tingkat rendah, perang kecil saja bisa menjadi bencana. Tetapi perang para makhluk puncak sama sekali tidak menyentuh mereka. Tentu saja, jika suatu pihak kalah, kehidupan di wilayah mereka bisa saja dibantai. Pasukan bersatu tidak menang. Tim manusia juga tidak kalah. Begitulah perang itu berakhir. Bisa diperkirakan bahwa kedua pihak akan terus berseteru dalam waktu sangat lama. Selama tidak ada pihak yang yakin dapat menghancurkan pihak lain sepenuhnya, perang besar tidak akan terjadi lagi. Hu Yanbo telah gugur, dan bintang Yunmo hancur. Namun setelah Babata menjadi abadi, ia membangun kembali bintang Yunmo dengan cepat, dan mengambil kembali wilayah-wilayah lama milik Hu Yanbo, kecuali area sekitar bumi. Cahaya keunguan dari bintang induk menyinari bintang Yunmo melalui awan gelap. Di bumi, para pejuang dari berbagai planet sedang menjalani pelatihan keras. Dari merekalah para prajurit setia untuk Master Yunmo Star akan dipilih. "Kesini kau, bodoh dari bintang Aluo," teriak makhluk raksasa di sebuah camp. "Aku menunggu di sini. Kalau berani, datanglah." Makhluk itu bertanduk merah dan berdiri di luar camp. Para anggota camp lawan merasa kesal. Seseorang hampir menerjang keluar, tetapi segera ditarik kembali. "Kau mau mati? Jangan hiraukan maniak itu." "Hahaha, wahahaha." Raksasa bertanduk itu makin menjadi-jadi. "Dasar pengecut dari bintang Aluo, kau akan selalu pengecut di depanku." Sosok muncul di langit. Ia mengenakan jubah kasual putih perak dan melayang tenang di udara. Luo Feng menatap ke bawah dan berbisik. "Jadi begini penampakan Yunmo Star sebelum dihancurkan." Babata menghabiskan banyak waktu membangunnya kembali. Sepertinya pengaruh Hu Yanbo sangat dalam baginya. Luo Feng terbang perlahan. Baik penjaga maupun alat pendeteksi tidak melihatnya. Beberapa prajurit terbang melewati dirinya, namun sama sekali tidak menyadarinya. Inilah kendali sejati atas ruang dan waktu. Setelah puas mengamati Yunmo Star, Luo Feng berteriak pelan, "Babata!" Di singgasana istana, seorang anak berjubah hitam duduk. Ia memiliki 2 antena di dahi dan mata merah. Wajahnya tembem dan tampak lucu. Tetapi para pelayan wanita dari berbagai planet tahu betul betapa menakutkannya dia. "Babata!" "Hah?" Anak itu mengangkat kepala. "Shua!" Ia langsung berteleportasi. Di langit di atas kastil hitam, Luo Feng berdiri dengan jubah peraknya. Di sampingnya muncul Babata. "Tuan," seru Babata. "Kau terlihat santai," kata Luo Feng sambil tersenyum. "Tapi tampaknya kau juga berlatih keras. Kau sudah bisa teleportasi." "Itu semua berkat sumber daya dan jalur kultivasi yang Tuan berikan," jawab Babata. "Bahkan makhluk biasa pun bisa menjadi abadi. Apalagi aku. Walau rakyat biasa tidak tahu apa yang terjadi, Babata, yang kini abadi, pernah dipanggil ke alam semesta primitif. Para pejuang abadi manusia sudah kembali setelah perang. Di kota kekacauan primal, semua orang membicarakan perang itu. Mereka mendengar bahwa Luo Feng termasuk salah satu petarung terkuat. "Ayo pergi keluar angkasa Yunmo Star," kata Luo Feng. "Untuk apa?" Babata bingung. "Aku akan membangkitkan Hu Yanbo." Tubuh Babata bergetar hebat.
Luo Feng tahu hubungan mereka jauh lebih dekat daripada hubungannya dengan Babata. Babata telah bersama Hu Yanbo sejak menjadi bentuk kehidupan cerdas. Bagi Babata, Hu Yanbo adalah keluarga. Oke, Babata menjawab penuh emosi. Ayo pergi! Luo Feng mengangguk, memegang bahu Babata, lalu menghilang. Di luar atmosfer Yunmo Star, Luo Feng melayang dengan tenang. Babata berdiri di sampingnya, tampak gugup. Perhatikan baik-baik, kata Luo Feng. Bangkit! Luo Feng menatap ruang di depannya. Dalam sekejap, waktu mulai berputar mundur. Adegan-adegan lama muncul. Pembangunan kembali Yunmo Star, serangan musuh dan kehancurannya. Luo Feng terus mempercepat laju putaran waktu. Luo Feng berhenti. Kapak segitiga khas milik Yunmo Star muncul dengan makhluk-makhluk di dalamnya. Ini mereka, Babata. Dengan sekali pikiran, makhluk-makhluk itu muncul keluar. Hu Yanbo, para pelayannya, dan Babata masa lalu. Wuza! Wuxia! Babata bergetar hebat. Ya, itu mereka! Luo Feng ikut terkejut, namun ia memutuskan untuk membangkitkan semua budak jiwa Hu Yanbo sebagai penghormatan pada jasa Hu Yanbo. Membeku! Perintah Luo Feng. Seluruh ruang terkunci. Hu Yanbo dan 9 budak jiwanya berhenti total. Putar kembali waktu. Waktu melompat kembali ke jalurnya. Bila Luo Feng tidak ingin menyelamatkan mereka, ia tidak perlu menanggung harga apapun. Namun menghidupkan kembali kehidupan dari masa lalu memiliki harga yang harus dibayar. Hukuman itu seharusnya ditanggung Hu Yanbo dan para budaknya, tetapi mereka tidak mampu. Karena itu Luo Feng lah yang menerima beban tersebut. Namun bagi Luo Feng, seorang ksatria alam semesta tertinggi, menghidupkan kembali beberapa abadi bukanlah apa-apa. Tak lama, pesawat Yunmo Star melayang di udara. Benda-benda bisa dibawa kembali dari masa lalu tanpa konsekuensi besar. Namun jika itu harta sejati, hukumannya akan luar biasa berat. Pesawat Yunmo Star bukan harta sejati, jadi harganya sangat kecil. Pintu pesawat terbuka. Hu Yanbo, pria tampan berjubah hitam, melangkah keluar penuh semangat. Para abadi di belakangnya juga terlihat tegang sekaligus gembira. Hu Yanbo menatap Luo Feng, lalu melihat Babata. Babata! Kakak! Babata langsung berteleportasi dan memeluk Hu Yanbo dengan suara terseduh. Kakak! Kakak! Luo Feng menarik napas panjang melihat itu. Babata benar-benar sangat dekat dengan Hu Yanbo. Hu Yanbo dan para pelayannya tertegun. Mereka tahu mereka sudah mati. Namun kini hidup kembali. Dibangkitkan oleh seseorang yang dapat memutar balik waktu? Itu hampir tidak bisa dipercaya. Teleportasi, Babata, kau sudah menjadi abadi? Tanya salah satu budak berbentuk kera. Ya, jawab Babata. Dengan bantuan Tuan Luo Feng, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Sekarang aku adalah Kaisar Abadi. Pemimpin gerombolan Bima Sakti? Hu Yanbo dan yang lain bingung. Mereka mengenali Bima Sakti, tetapi tidak tahu bahwa kini ada sosok kuat yang memimpinnya. Berapa lama kami mati? 10 juta tahun? 100 juta tahun? Tanya Hu Yanbo. Pemimpin gerombolan Bima Sakti adalah salah satu makhluk tertinggi umat manusia, kata Babata. Dialah yang memutar waktu dan membangkitkan kalian semua. Tuan Luo Feng, itu beliau. Hu Yanbo dan pelayannya menoleh. Mereka baru sadar Luo Feng berdiri tidak jauh dari mereka. Pria berjubah perak itu maju selangkah. Guru Hu Yanbo, kata Luo Feng dengan hormat. Setelah beberapa saat, Luo Feng tersenyum. Aku sudah tahu nomor semesta Guru Hu Yanbo. Selama kalian tersambung ke dunia maya, nomorku bisa kalian lihat di daftar kontak. Kalian bisa menghubungiku kapan saja. Guru Hu Yanbo dan Babata sudah lama tidak bertemu, jadi aku tinggalkan kalian berdua. Luo Feng kemudian berbalik dan menghilang. Hu Yanbo dan para budak jiwanya baru merasa lega setelah Luo Feng pergi. Saudara, Tuan Luo Feng berterima kasih padamu, kata Babata. Meskipun kau sudah lama meninggal, kau adalah instruktur pertamanya, dan warisanmu dulu sangat membantunya. Tidak perlu gugup. Kau bisa bicara dengan santai. Dia tidak akan menyakitimu. Pejuang abadi berbentuk kera berkata, kedengarannya mudah, tapi kau tahu itu berbeda.
Dia adalah penguasa alam semesta. Bagi kami, bahkan penguasa negara Ganwu saja sudah seperti makhluk kuno yang tak terkalahkan. Apalagi penguasa alam semesta. Mereka adalah puncak umat manusia. Walaupun saudara membantu pemimpin gerombolan Bima Sakti, kami tidak mengenalnya secara pribadi. Siapa yang tidak takut? Dia bisa membunuh kami hanya dengan satu pandangan. Huyanbo menghela napas dan mengusap kepala Babata. Kau tumbuh bersamanya sejak dia masih lemah. Itu sebabnya kau tidak takut. Kami tidak mengenalnya langsung, jadi kami harus berhati-hati. Meski dia berutang budi padaku, aku tetap tidak boleh gegabah. Semua orang mengangguk. Ada pepatah di bumi. Bersama raja seperti hidup dengan harimau. Menghadapi makhluk yang kekuatannya mutlak, seseorang harus selalu waspada, bahkan bila dia ramah dan berutang budi. Babata mengangguk. Aku mengerti. Walaupun Tuan Luofeng menekan auranya dan memperlakukanku seperti dulu, aku tetap merasa gugup. Dulu aku memanggilnya Luofeng. Sekarang aku tidak bisa melakukannya lagi. Itulah wibawa makhluk tertinggi, kata Huyanbo sambil tersenyum. Meski mereka tidak menunjukkan auranya, status mereka saja sudah membuat kita hormat. Aku tak menyangka warisanku yang rusak bisa membantu mencetak makhluk seagung itu. Pria berkulit kuning di belakangnya berkata, Babata, ceritakan pada kami tentang pemimpin gerombolan Bima Sakti. Saat pertemuan pertama, Luofeng ingin bercerita kepada mereka. Babata juga sudah memberi mereka gambaran umum, sehingga mereka mengerti bagaimana hubungan mereka dengan Luofeng terbentuk. Namun setelah mendengarnya, Huyanbo dan para budak jiwa tetap sangat gugup. Luofeng hanya berbicara sebentar, dan pergi karena mereka terlalu tegang untuk membuka mulut. Mereka penasaran bagaimana seorang manusia bumi bisa menjadi salah satu makhluk tertinggi umat manusia hanya dalam waktu 200.000 tahun. Mereka bangga telah membantu di awal perjalanan itu, dan mereka tahu, selama tidak bertindak bodoh, masa depan mereka pasti terang, karena kini terhubung dengan makhluk tertinggi. Aku tahu semua tentang Tuan Luofeng sebelum dia menjadi abadi, kata Babata. Setelah menjadi abadi, dia semakin kuat, dan aku semakin jarang tahu detailnya. Tapi cerita yang ku tahu tetap menarik. Aku akan menceritakan tentang bencana di bumi dan perang bakat. Di Bima Sakti, Luofeng berjalan sendirian melintasi ruang hampa. Semakin tinggi statusnya, semakin ia merasakan kesepian. Keluarganya, istri, anak-anak, orang tua, tidak akan menjauh. Namun teman-temannya tidak sama. Rongjun, Hong, Dewa Petir. Lambat laun akan menjauh karena perbedaan tingkat. Hanya Wei Wen yang tumbuh bersamanya dan tidak tahu banyak tentang struktur kekuatan umat manusia yang masih memperlakukannya seperti dulu. Meski aku sudah menekan kekuatanku, mereka tetap merasakan tekanannya. Jika aku melepaskannya, bahkan para kesatria alam semesta tidak berani menatap mataku. Luofeng merasa benar-benar kesepian. Saat dia membangkitkan Huyanbo dan para budaknya, ia teringat akan teman-teman lamanya, seperti Firehammer Squad, rekan-rekan saat pertama kali menjadi pejuang. Seperti teman-teman yang gugur melawan binatang penelan, binatang bertanduk emas. Dia tidak bisa membangkitkan mereka. Meskipun penguasa alam semesta dapat memutar balik waktu, mereka tidak bisa menghidupkan kembali orang biasa dari masa lalu. Para pejuang tingkat penjelajah bintang hanya memiliki umur 1000 tahun. Bila waktu diputar ulang, tubuh mereka akan rapuh, membusuk, dan jiwanya hilang. Luofeng tidak bisa membantu mereka, bahkan dengan memutar waktu. Itulah kelemahan hukum waktu. Tidak sempurna, ada batasan. Luofeng menghela napas dan terbang menuju istananya, tanah suci Bima Sakti. Setelah kembali, ia membangun ulang ruang dan waktu di sekitar istananya. Dengan kendalinya terhadap ruang waktu, ia mengisolasi seluruh wilayah itu. Bahkan kapal luar angkasa biasa tidak akan bisa masuk. Luofeng kemudian memulai latihan pertamanya setelah menjadi penguasa alam semesta. Rumah Luofeng di Tanah Suci Bima Sakti semakin terkenal setelah Perang Besar yang melibatkan hampir semua makhluk tertinggi di alam semesta asli. Ras-ras lain menyebutnya Tanah Suci Bima Sakti atau Sarang Bima Sakti. Di Tanah Suci Bima Sakti, perahu makam sepanjang 10 miliar kilometer terapung pelan.
Luofeng sedang berlatih di ruang warisan di dalamnya. Sejak menciptakan teknik pedang dan menerima warisan itu, aku belum menciptakan teknik baru. Menara bintang melayang di telapak tangannya. Aku punya menara bintang, tapi aku hanya bisa menggunakan ukiran tingkat ketiga. Itu pun sudah serumit inkarnasi nirwana. Biasanya, memakai ukiran jauh lebih mudah daripada menciptakan teknik baru. Para penguasa alam semesta seperti Peng Gong, Master Kegelapan, atau penguasa Sungai Bintang belum menciptakan teknik tertinggi, tetapi mereka bisa memakai ukiran sekelas itu. Fakta bahwa Luofeng mampu menciptakan teknik pedang setingkat itu, berarti ia bisa menggunakan ukiran yang lebih tinggi. Menara bintang adalah harta paling misterius yang kumiliki, pikir Luofeng. Perahu makam dan sayap Shiwu adalah mesin dengan batas daya yang jelas. Blood Shadow Blade masih berupa embrio. Semua teknik harus ia ciptakan sendiri. Hanya menara bintang yang tidak memiliki batas yang jelas. Sebelum perang, ia bingung kenapa menara bintang memiliki syarat pengakuan pemilik yang begitu ketat. Setelah perang, ia memahami keuntungan pertamanya, kemampuan menjaga jiwa yang jauh lebih kuat daripada harta sejati lain. Aku harus memahami ukiran ini lebih dalam. Ia mulai memperdalam pemahaman. Waktu di ruang warisan berjalan 10.000 kali lebih cepat dibanding luar, membuat pelatihan jauh lebih efisien. Setelah menjadi penguasa alam semesta, ia akhirnya bisa meningkatkan kekuatannya secara menyeluruh. Ratusan tahun berlalu di ruang latihan, dan jauh lebih lama di luar. Luofeng membuka mata, mengerutkan kening. Sekolah Dewa Leluhur sedang mencariku. Ia melihat token pemberian ketiga Dewa Leluhur. Aku harus menemui mereka? Ini aneh. Dengan statusnya sekarang, Sekolah Dewa Leluhur seharusnya tidak memanggilnya sembarangan. Bahkan bila mereka butuh sesuatu, biasanya mereka mengirim utusan, bukan memanggilnya langsung. Aku sudah bicara dengan ketiga Dewa Leluhur setelah perang. Mereka tidak sombong. Pasti ada alasan penting. Shua! Luofeng menghilang. Di Sekolah Dewa Leluhur, Pulau Bauhinia, wilayah rahasia Dewa Leluhur. Istana tempat Luofeng dulu tinggal masih berada di sana. Sosok berjubah perak muncul. Luofeng. Sudah lama, gumamnya. Kemudian suara bergema. Luofeng, kemarilah. Ada hal penting tentang umat manusia yang harus kami beritahukan padamu. Luofeng mengerutkan kening dan berbisik. Tepat di sampingku, Dewa Leluhur berwajah dua. Dari riak kekuatan dewa itu, ia langsung tahu bahwa yang berbicara lewat transmisi suara adalah Dewa Leluhur berwajah dua, yang dulu pernah menyelamatkannya saat ia bertarung melawan Dewa Iblis virtual real. Selama ini, demi melindunginya, Dewa Leluhur berwajah dua tinggal sebagai tetangga Luofeng tanpa pernah menampakkan diri. Ia tidak menyangka Dewa Leluhur itu muncul lagi sekarang. Shua! Dengan satu langkah, Luofeng langsung berteleportasi ke kediaman tetangganya. Bangunan itu sangat tenang, memadukan ciri budaya dari banyak ras. Di balik tembok tinggi terdapat sebuah kolam dengan patung 11 makhluk berlengan 6. Di tengah kolam ada batu besar yang rata, dan di atasnya berdiri meja kayu dengan 2 kursi yang saling berhadapan. Dewa Leluhur berwajah. 2 duduk di salah satunya. 2 wajahnya benar-benar berbeda. Satu tampak ramah, satu lagi ganas dan bengis. Yang menghadap Luofeng adalah wajah putih yang baik dan bersahabat. Silakan duduk, katanya sambil tersenyum. Luofeng turun dari udara dan duduk di kursi seberangnya. Aku sudah menyiapkan makanan lezat dan anggur buah api es ini, ujar Dewa Leluhur itu sambil mengangkat botol berwarna hijau tua. Buah api es hanya tumbuh di wilayah rahasia Sekolah Dewa Leluhur. Dalam setiap 10.000 era, hanya muncul 1 buah. Setiap buah memberi penguasa sektor peluang sebesar 50% untuk menembus ke tingkat abadi. Sebotol anggur ini dibuat dari 128.000 buah yang dipanggang dengan es. Rasanya luar biasa. Luofeng tertawa kagum. Anggur buah api es hanya Sekolah Dewa Leluhur yang memilikinya. Benar-benar harta yang sulit didapat. 1 buah api es bisa meningkatkan peluang penembusan layaknya mendapatkan warisan spesial, namun mengikuti hukum air dan api. Buah ini adalah salah satu harta paling langka di seluruh alam semesta asli, dan semuanya dimonopoli oleh Sekolah Dewa Leluhur.
Bahkan ketika harta langka baru lahir, mereka selalu mengetahui lebih dulu dibanding ras lain. Di depan mereka, makanan lezat dan anggur berharga tersaji. Nilainya setara harta biasa, namun bagi para dewa leluhur, itu bukan apa-apa. Bagi mereka, Luo Feng cukup penting untuk disambut dengan kehormatan sebesar ini. Aku sangat menikmati hidangan ini, kata Luo Feng sambil tersenyum. Namun, dewa leluhur berwajah dua. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk masuk ke inti masalah. Ada hal penting tentang manusia, bahkan kami sendiri tidak mengetahuinya, tapi Anda tahu. Sebenarnya apa? Dewa leluhur berwajah dua menatapnya pelan. Aku baru saja menerima berita ini. Aku mendapatkannya langsung dari kemauan asal mula alam semesta. Luo Feng tersentak. Kemauan asal mula alam semesta bisa mengirim informasi. Setahunya, kemauan asal semesta hanya merupakan insting yang terbentuk dari hukum alam semesta itu sendiri, seperti benda aneh yang secara naluriah memberontak. Tidak pernah ia bayangkan kemauan itu bisa mengirim pesan. Jadi, kemauan itu memberitahumu sesuatu tentang manusia? Ia benar-benar tidak percaya. Dewa leluhur itu mengangguk. Ya, dan ini menyangkut pencipta kapak raksasa dari ras manusia kalian. Mata Luo Feng mengerut. Berita apa? Kapak raksasa dihancurkan karena disergap oleh makhluk besar lain di samudera semesta. Jawab dewa leluhur berwajah dua. Itu bukan kejadian kebetulan. Itu adalah sebuah konspirasi. Konspirasi? Oleh siapa? 3 makhluk dari era reinkarnasi pertama. Jawabnya. Mereka adalah penguasa badai petir, Kaisar Zhenjia, dan dewa leluhur batu naga. Jantung Luo Feng serasa ditimpa gelombang petir. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Ia tahu era pertama sudah mendekati kiamat. Banyak makhluk dari era itu berubah gila. Dan ketiga nama itu bukan nama kecil. Penguasa badai petir berasal dari ras kehidupan khusus bernama bintang badai. Mereka kejam, jumlah sedikit, tapi sangat kuat. Ia adalah pemimpin tertinggi mereka. Kaisar Zhenjia berasal dari ras api sumber, makhluk langka yang lahir di dalam bintang. Hanya 1 dari triliunan bintang yang mungkin melahirkan 1 anggota ras itu. Setelah dewasa, mereka langsung berada di tingkat penguasa sektor. Kaisar Zhenjia adalah pemimpin tertinggi mereka. Dewa leluhur batu naga adalah salah satu dari 3 dewa leluhur era pertama. Pemimpin ras batu naga. Ras mereka kecil, hanya berjumlah ribuan, tapi tubuh ketuhanan mereka sangat besar dan sangat kuat. 3 orang ini. Luo Feng menarik napas panjang. Satu saja sudah sangat berbahaya, apalagi semua berkumpul. Tidak mudah. Dewa leluhur berwajah dua tersenyum. Sulit bagi orang lain. Tapi kau, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Kau memiliki perahu mausoleum, tubuh ganda, dan kemampuan memasuki negeri-negeri berbahaya. Itu saja sudah memberi peluang besar. Kesempatan seperti itu sangat jarang, kata Luo Feng. Selama ada waktu, selalu ada peluang, balas dewa leluhur itu. Keduanya saling menatap. Luo Feng akhirnya berkata pelan, Dewa leluhur berwajah dua. Mengapa kemauan asal semesta memberitahu kami melalui Anda? Pasti ada tujuan di balik semua ini. Jelaskan padaku. Kalau tidak, hatiku tidak akan tenang. Dewa leluhur itu tersenyum lembut. Tujuannya sederhana. Kemauan asal semesta ingin ketiganya mati. Dan hanya manusialah yang punya alasan bertarung dengan mereka. Selain itu, ras lain tidak memiliki kemampuan besar untuk membunuh 3 makhluk tersebut. Hanya kau, dengan warisan garis sungai Duandong, yang punya peluang terbesar. Mungkin bukan sekarang, tapi saat kau sudah menjadi penguasa tertinggi alam semesta, kau pasti bisa melakukannya. Luo Feng mengangguk kecil. Ia percaya pada dirinya sendiri. Setelah ratusan era mendalami menara bintang, ia punya fondasi kuat. Jika belum bisa sekarang, suatu hari ia pasti mampu. Jadi, kemauan asal semesta. Ingin mereka bertiga dimusnahkan. Ia bergumam pelan. Berbagai pikiran